Pertempuran epik antara Demak dan Majapahit tidak hanya terekam dalam sejarah, tetapi juga diabadikan dalam babat Kerajaan Banten. Sunan Ngudung, seorang panglima perang ulung, memimpin pasukan Demak melawan aliansi pasukan dari Klungkung, Pengging, dan Terung. Siapa yang memenangkan peperangan ini? Simak selengkapnya dalam video kali ini. Kisah gemilang Kesultanan Demak dan perannya dalam konfrontasi melawan Kerajaan Majapahit menciptakan babak baru dalam sejarah Nusantara. Peperangan yang berlangsung saat kejayaan Majapahit mulai surut menjadi sorotan utama, di mana pasukan Kesultanan Demak, yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Demak, Sunan Ngudung, menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah. Dalam artikel yang menarik dan informatif, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Ampel Surabaya, Prihananto, membahas peran penting Sunan Ngudung dalam peperangan melawan Majapahit. Menurutnya, kisah kepemimpinan Sunan Ngudung dalam konflik ini tercatat dalam kitab Ahla al-Musamarah fi Hikayat al-Auliya al-Ashrah, karya Syekh Abu Fadl. Pertempuran epik antara Kesultanan Demak dan Majapahit ini juga terdokumentasi dalam babat Kerajaan Banten, yang menjelaskan bahwa konfrontasi antara Demak dan Majapahit terjadi beberapa tahun. Sunan Ngudung, seorang panglima perang ulung, memimpin pasukan Demak melawan Majapahit yang dianggap berafiliasi dengan pasukan dari Klungkung, Pengging, dan Terung. Namun, cerita peperangan ini tidak hanya dikenang dalam sejarah, melainkan juga direkonstruksi dalam bentuk seni tari jaranan. Sunan Ngudung, yang juga dikenal sebagai Raden Usman Haji, bukan hanya panglima perang terampil, tetapi juga penyebar ajaran Islam di wilayah Tuban, terutama di Desa Wadung, Kecamatan Soko. Menariknya, Prihananto mengungkapkan bahwa budayawan Nadatul Ulama, Nu. Agus Sunyoto, mencatat bahwa Sunan Ngudung adalah pencipta tari jaranan atau jatilan. Seni ini digunakan sebagai media dakwah keliling, di mana warga diajak berkumpul di lapangan desa dan membaca kalimat syahadat setelah pertunjukan. Dakwah yang akulturatif ini memberikan inspirasi bagi penyebar Islam setelah Sultan Ngudung, termasuk Sunan Kudus. Dengan demikian, tidak hanya sebagai panglima perang yang ulung, Sunan Ngudung juga melanjutkan warisan dakwahnya melalui seni tari jaranan, menciptakan jejak sejarah yang abadi dalam perjalanan Islam di Nusantara. Dari tulisan Prihananto, kita juga mengetahui bahwa Sunan Ngudung memiliki hubungan kekerabatan dengan waliullah lainnya, menjadi putra dari Raja Pandito, saudara Raden Rahmat atau Sunan Ampel, serta Siti Zainab. Dalam lorong-lorong sejarah yang penuh misteri, Raden Usman Haji, lebih dikenal sebagai Sunan Ngudung, melambangkan kisah tragis peperangan antara Kesultanan Demak dan Kerajaan Majapahit. Namun, di balik kepedihan itu, terbentang jaringan keturunan yang menghubungkan Sunan Ngudung hingga ke jalur kesucian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Prihananto, seorang peneliti dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Ampel Surabaya, garis keturunan Sunan Ngudung dapat ditelusuri hingga ke Nabi Muhammad. Jalur keturunan ini terhubung melalui jalur Sayyidah Fatimah Al-Zahra, berputra Zainul Abidin, dan seterusnya hingga Ibrahim Al-Asmar. Dalam episode pahit penyerangan ke Majapahit, Sunan Ngudung gugur sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Dilansir dari kisah sejarah.id, Sunan Ngudung tercatat dalam babat Majapahit dan para wali sebagai pahlawan yang memimpin Kesultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit. Penyerangan ini dipicu oleh jatuhnya Majapahit ke tangan Kerajaan Kadiri, yang dipimpin oleh Brawijaya V, ayah kandung Raden Patah, Raja Kesultanan Demak. Saat Sunan Ngudung terlibat dalam pertempuran, pasukan Kerajaan Majapahit dikomandoi oleh Raden Kusen, adik tiri Raden Patah, yang pada saat itu mengabdi sebagai Adipati Terung. Meskipun berada di pihak yang berseberangan, Raden Kusen adalah seorang Muslim, memberikan dimensi unik pada konflik ini. Ketika Sunan Ngudung gugur di medan perang, tanggung jawab kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Sunan Kudus. Di bawah kepemimpinan Sunan Kudus, Kesultanan Demak mampu mengatasi Majapahit yang telah berada di bawah kekuasaan Kadiri. Jejak Sunan Ngudung, baik sebagai panglima perang maupun sebagai pewaris garis keturunan yang menghubungkan ke jalur kesucian Nabi, menciptakan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah Nusantara. Kisah ini memaparkan lebih dari sekadar peperangan, melainkan juga bagaimana keturunan Sunan Ngudung melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan, menciptakan babak baru dalam perjalanan Kesultanan Demak. Ketegangan dan intrik politik di antara Kesultanan Demak dan Kerajaan Majapahit membuka lembaran sejarah yang begitu rumit. Naskah-naskah berharga seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda menjadi saksi bisu dari perang epik antara kedua kekuatan besar ini. Namun, cerita sebenarnya ternyata lebih kompleks dan misterius dari yang terlihat.
Dikisahkan dalam legenda, Sunan Ampel, figur spiritual yang bijaksana, memperingatkan Raden Patah untuk tidak memberontak terhadap Majapahit. Meskipun berbeda agama, Sunan Ampel menekankan hubungan darah dengan Brawijaya, yang membuat Raden Patah ragu untuk memberontak. Namun, setelah kepergian Sunan Ampel, niat Raden Patah tak terbendung, dan serangan terhadap Majapahit terjadi, mengakibatkan kematian Brawijaya. Kejadian ini kemudian diikuti oleh langkah kontroversial Sunan Giri, yang menduduki tahta Majapahit selama 40 hari untuk menetralisasi pengaruh agama lama. Sementara itu, versi kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong menyajikan kisah serangan Jin Bun terhadap Majapahit setelah kematian Bong Sui Ho. Sunan Ampel mengguncang ibu kota Majapahit. Namun, kebingungan semakin bertambah dengan dua versi berbeda. Prof. Dr. N.J. Krom dan Prof. Moh Yamin memberikan pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa Demak mungkin tidak menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya V. Menurut mereka, serangan mungkin dilakukan oleh Prabu Girindrawardana, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya VI. Namun, kepemimpinan Girindrawardana tidak berlangsung lama, karena dijatuhkan oleh patihnya yang kemudian menyandang gelar Prabu Brawijaya VII. Ini menjadi titik balik yang tak terduga dalam sejarah Majapahit, menambah lapisan misteri dan kompleksitas pada peristiwa yang sebelumnya tampak jelas. Dengan berbagai versi dan sudut pandang, kita diundang untuk merenung dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai kejadian-kejadian misterius yang terjadi di belakang tirai perang dan politik Nusantara. Ketika kita melangkah ke dalam lorong-lorong sejarah Nusantara, sebuah cerita yang tersembunyi dengan begitu rapi mulai terkuak. Ternyata, perang antara Demak dan Majapahit tidak berlangsung pada masa Raden Fatah dan Prabu Brawijaya ke-5, melainkan pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya ke-7. Kejadian ini mengguncang fondasi sejarah yang selama ini kita ketahui. Pada tahun 1485, peristiwa tragis melanda. Nyo Laiwa, pemimpin Tionghoa Muslim yang memerintah sebagai bupati, gugur dalam pemberontakan kaum pribumi. Jin Bun, yang menyaksikan kematian Nyo Laiwa, memutuskan untuk mengangkat seorang pribumi sebagai bupati baru, seorang yang diidentifikasi sebagai tokoh misterius bernama Pabu Tala. Menariknya, Pabu Tala ternyata adalah menantu Kum Tabumi. Di balik identitasnya, Pabu Tala adalah sosok yang seringkali disamakan dengan Prabu Nata Girindrawardana alias Dyah Ranawijaya. Pada tahun 1486, Dyah Ranawijaya menerbitkan prasasti Ciu dan mengklaim kekuasaan atas Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Tak hanya itu, Dyah Ranawijaya juga merilis prasasti Petak yang mengisahkan tentang konflik sengit melawan Majapahit. Kabar mengejutkan ini membawa pandangan baru dalam sejarah. Runtuhnya Majapahit pada tahun 1478 tidak disebabkan oleh serangan Demak, melainkan oleh kelicikan dan keterlibatan keluarga Girindrawardana. Dyah Ranawijaya dan pasukannya menjadi pemain utama dalam menentukan takdir Majapahit. Dengan menyelami prasasti-prasasti yang ditinggalkan Dyah Ranawijaya, kita bisa merasakan getaran perang dan intrik politik yang melibatkan keluarga Girindrawardana. Misteri ini membuka lembaran baru, mengajak kita untuk menyelidiki lebih dalam dan menggali fakta-fakta tersembunyi di balik sejarah yang selama ini mungkin terlupakan.